Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantik Alina Herianti dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan membawakan sebuah drama yang berjudul tentang teman sholat 5 waktu. Selamat menyaksikan semua. Pada sore hari, ada anak remaja yang sedang bermain di lapangan. Mereka sedang bermain yang sangat senang dan sangat gembira. Di saat mereka sedang bermain, mereka pulang ke rumahnya masing-masing untuk sholat berjamaah, sholat maghrib di masjid. Papa berkata kepada 3 teman, "Oh iya, si Agung kemana nih? Tumben dia tidak bersama kalian berdua." Dava bertanya kepada Matar dan Bayu. Bayu pun menjawab, "Saya tidak tahu Agung kemana." Dan Matar pun menjawab, "Oh iya, tadi Agung sempat bilang ke saya, katanya dia menyusul untuk sholat maghrib berjamaah di masjid dan disusuli oleh Agung." Setelah mereka melakukan sholat berjamaah di masjid, mereka berbicara untuk berangkat ke sekolah bareng pada pagi harinya, dan mereka berjanjian di suatu tempat untuk berangkat bareng. Esok harinya mereka bertemu untuk berangkat ke sekolah bareng, di mana suatu tempat itu sudah ada Dava dan Bayu yang menunggu Matar dan Agung. Agung dan Matar yang sudah lama tak kunjung datang ke tempat tersebut. Dan akhirnya mereka menunggu lagi. Tak lama kemudian, Agung dan Matar datang menuju Dava dan Bayu yang sudah menunggu lama. Kata Agung, "Maaf ya, saya kesiangan. Saya lupa kalau ada janji sama kalian untuk bertemu di sini." Bayu pun menjawab, "Iya, nggak apa-apa, Agung. Ayo kita berangkat karena waktunya sudah tidak banyak lagi untuk berbicara. Nanti saja kita berbicara di sekolah." Dava pun berkata, "Oke, yuk kita berangkat, udah siang nih." Dengan raut wajah yang marah kepada Agung dan Matar, karena si Agung selalu kesiangan. Sepanjang jalan mereka berantem gara-gara kesiangan, dan mereka sangat bersalah kepada Bayu dan Dava. Matar menyalahkan kepada Agung, "Si Gung, gara-gara kamu tuh Dava dan Bayu marah kepada kita." Agung pun menjawab, "Maaf Tar, saya tadi kesiangan dan saya lupa kalau ada janji sama kalian untuk berangkat ke sekolah." Matar pun sangat marah kepada Agung yang sudah lama untuk bersiap-siap pergi ke sekolah. Dan pada akhirnya mereka sudah sampai di sekolah. Hampir saja mereka berempat terlambat karena waktunya sudah terlambat, karena pintu gerbang sudah akan ditutup. Dan pada akhirnya mereka masuk ke ruang kelasnya masing-masing. Mereka sangat bersemangat untuk belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk mereka. Beberapa jam kemudian, bel istirahat pun berbunyi. Para siswa keluar kelasnya masing-masing menuju ke kantin untuk mengisi perutnya. Sedangkan Agung dan Matar menemui Bayu dan Dava untuk meminta maaf pada saat kejadian tadi pagi. Matar pun melihat Bayu di kantin. "Agung, itu kayaknya Bayu deh. Coba kita temui." "Oke Tar, kita menuju ke kantin untuk meminta maaf kepada Bayu dan Dava. Kita ingin bertemu kamu sama Dava." "Oh iya, Dava kemana? Tumben tidak bersama kamu, Bay." Bayu pun menjawab, "Iya, Dava tadi masih ada di ruang kelasnya, masih sibuk mencatat tulisan di papan tulis."
Kalian ada apa? Kita kesini untuk meminta maaf pada kamu dan Dava. Bayu pun menjawab, saya sudah memaafkan kalian. Lain kali kalau misalkan ada janji, kalian harus ditepati dan kalian tidak boleh kayak begitu. Soalnya tadi Dava sangat marah kepada kalian. Agung dan Matar pun sangat bersalah kepada Bayu dan Dava saat kejadian tadi pagi. Pada saat itu mereka langsung menyampari ke ruang kelasnya Dava untuk meminta maaf. Dan disitu benar kata Bayu, Dava masih mencatat tulisan di papan tulis. Agung dan Matar pun masuk ke ruang kelasnya Dava. Agung dan Matar samperin ke tempat duduknya Dava. Kata Agung, Dav, kita berdua mau meminta maaf kepada kamu saat kejadian tadi pagi. Dava pun menjawab, oh, kalian mau minta maaf? Ya udah. Kemudian Bayu datang dan Bayu berkata, Dav, kamu tidak boleh kayak begitu kepada Agung dan Matar. Dava pun menjawab, ya kan itu salah mereka. Mereka udah kesiangan, kita sudah menunggu lama mereka dari tadi. Mereka keenakan. Tidak boleh begitu Dava. Walau bagaimanapun mereka sahabat kita dan kita tidak boleh bermusuhan selama-lama. Itu tidak baik. Dan Dava pun pergi ke kantin untuk makan. Dan disitulah Agung dan Matar sangat bersalah dan sangat sedih. Dava tidak saat itu pun Agung dan Matar berpikir lagi untuk bagaimana caranya untuk berminta maaf kepada Dava. Beberapa menit kemudian bel istirahat pun berbunyi untuk masuk ke kelasnya masing-masing. Di saat bel istirahat berbunyi untuk masuk ke ruangannya masing-masing, ada pengumuman dari gurunya bahwa mereka, para siswa, semuanya melanjutkan belajarnya di rumah masing-masing karena ada rapat guru dan kepala sekolah. Mereka berempat pulang ke rumahnya masing-masing, dan di mana Agung dan Matar untuk berbicara kepada Dava dan meminta maaf kepada Dava. Sebelum menuju ke rumahnya masing-masing, Agung dan Matar meminta maaf kepada Bayu. Kata Agung dan Matar, Dav, kita minta maaf ya saat kejadian tadi pagi. Kita janji deh, kita nggak akan ulangi lagi kejadian tadi pagi. Dava pun menjawab, ya udah baik, saya maafkan kalian berdua. Lain kali kalian tidak boleh diulangi lagi ya. Agung dan Matar pun sangat senang. Akhirnya mereka dimaafin oleh Dava. Dan mereka pun pulang ke rumahnya masing-masing. Bayu pun teringat acara pengajian di masjid. Pada sore hari, acara pengajian di masjid. Tak lama kemudian, Bayu pun mengingatkan kepada teman-temannya untuk menghadiri acara di masjid. Bayu pun mengingatkan kepada teman-temannya untuk menghadiri acara pengajian di masjid. Kata Bayu, jangan lupa ya nanti sore jam 4, jam 16.00 waktu Indonesia Barat, kita ada pengajian, kita ada acara pengajian di masjid. Agung pun menjawab, oh iya, saya sampai lupa kalau hari ini kita ada pengajian di masjid. Untung Bayu mengingatkan kita. Ya udah, kita pulang dan siap-siap untuk sholat asar dan kita siap-siap untuk menghadiri acara pengajian di masjid. Dan mereka berempat pulang ke rumahnya masing-masing. Setelah sampai di rumah, mereka bersiap-siap untuk sholat asar dan untuk menghadiri acara pengajian tersebut.
Mereka menuju ke masjid untuk sholat asar. Setelah sholat asar, mereka melihat panitia yang sangat sibuk mempersiapkan acara pengajian. Mereka berempat membantu panitia untuk mempersiapkan acara pengajiannya. Dan mereka pun membantu panitia. Di saat pengajian sudah mulai, mereka sangat fokus mendengarkan acara pengajian tersebut, di mana acara pengajian itu bermanfaat bagi mereka karena di sana ada materi. Setelah mereka menghadiri acaranya dan mereka keluar dari masjid, dan mereka pun berbicara tentang apa yang mereka dapat di acara pengajian tersebut. Bayu pun berkata kepada temannya, acara pengajian tadi sangat bermanfaat ya bagi kita. Apa yang kita belum tahu dan sekarang kita tahu apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz. Dan menjawab, iya, itu sangat bermanfaat banget bagi kita. Lain kali kalau ada pengajian lagi di masjid, kita ikutan ya. Agung dan Mata pun menjawab, iyalah, kita harus ikutan karena acara pengajian tersebut tadi sangat bermanfaat banget bagi kita. Setelah itu mereka pulang ke rumahnya masing-masing dan mereka untuk melanjutkan tugas sekolahnya, dan mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Setelah itu mereka hidup rukun dan damai, dan mereka pun menghargai satu sama lain. Sebagai teman, harus saling memaafkan satu sama lain, dan sebagai teman juga kita harus mengingatkan temannya yang ketika salah, kita harus mengingatkannya, dan pada akhirnya mereka hidup senang dan bahagia, dan mereka saling memaafkan satu sama lain. Sekian, itu saja video drama dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.